Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu dimulai seperti ribuan pagi lainnya yang pernah kulewati bersama Bagas, suamiku. Suara alarm dari ponselnya bergetar di atas nakas pada pukul 5:30 pagi. Nada dering monoton yang sudah begitu akrab di telingaku hingga rasanya menjadi bagian dari detak jantungku sendiri. Aku menggeliat, merasakan sisa kantuk yang masih menggelayut, sementara tangan Bagas, dalam tidurnya, menepuk-nepuk punggungku pelan, sebuah kebiasaan yang dilakukannya bahkan di ambang kesadaran. Aroma kopi yang kuatur semalam dengan mesin pembuat kopi otomatis mulai menguar dari dapur, mengisi udara dengan wangi yang menenangkan. Ini adalah ritual kami. Sebuah simfoni kecil yang kami ciptakan untuk memulai hari. Aku bangun lebih dulu, seperti biasa. Kakiku menapaki lantai kayu yang dingin, menuju kamar mandi untuk membasuh muka. Saat aku bercermin, kulihat pantulan seorang wanita berusia 32 tahun. Rina, dengan sisa lelah di bawah matanya namun ada binar kepuasan di sana. Kepuasan atas hidup yang tertata, suami yang mapan, dan rumah yang kami bangun bersama dari nol. Tidak ada yang kurang, atau setidaknya, begitulah yang selalu kuyakini. Setelah selesai, aku berjalan ke dapur, menuangkan kopi panas ke dalam 2 cangkir favorit kami. 1 cangkir biru untuknya, dan 1 cangkir putih untukku. Bagas muncul beberapa menit kemudian, sudah mengenakan handuk yang melilit pinggangnya. Rambutnya yang basah meneteskan air ke bahunya yang bidang. Dia tersenyum padaku. Senyum yang sama yang membuatku jatuh cinta 10 tahun lalu. Senyum yang terasa seperti rumah. Pagi, sayang. Sapanya dengan suara serak khas bangun tidur. Dia berjalan mendekat, mengecup puncak kepalaku sebelum mengambil cangkir birunya. Pagi, Mas. Tidurmu nyenyak? Tanyaku sambil mulai mengeluarkan bahan-bahan dari kulkas. Pagi ini aku berencana membuat nasi goreng sosis. Kesukaannya. Nyenyak sekali. Apalagi mimpiin kamu. Jawabnya. Selalu dengan gombalan paginya yang klise namun entah kenapa masih berhasil membuatku tersipu. Kami mengobrol ringan selagi aku memasak dan dia bersiap-siap. Dia bercerita tentang rapat penting yang akan dihadapinya hari ini, tentang klien baru yang sedikit rewel, dan tentang rencananya untuk mengajakku makan malam di restoran Italia favorit kami akhir pekan nanti. Semuanya terdengar normal. Semuanya terasa seperti biasa. Tidak ada satupun pertanda. Tidak ada satupun nada sumbang dalam alunan pagi kami yang harmonis. Setelah nasi goreng siap, kami duduk berhadapan di meja makan. Keheningan yang nyaman menyelimuti kami. Hanya terdengar denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Aku memperhatikannya makan. Caranya menyendok nasi. Caranya menyeruput kopi. Semua detail kecil itu terpatri begitu dalam di benakku. Dia adalah duniaku, poros dari segala rutinitasku. Oh iya, Rin, katanya di sela-sela kunyahannya. Kayaknya aku ada proyek besar di luar kota beberapa hari ini. Mendadak sekali, baru dikabari semalam. Aku mengangkat alisku. Proyek apa, Mas? Kok tumben mendadak? Biasanya kamu cerita dari jauh-jauh hari. Dia menelan makanannya, lalu minum seteguk kopi. Matanya tidak menatapku langsung, melainkan ke arah jendela. Biasa, urusan kantor. Ada masalah di lapangan yang harus aku tangani langsung. Penting sekali, menyangkut tender besar. Kamu nggak perlu khawatir. Aku pasti usahakan kasih kabar sesering mungkin. Ada sesuatu yang aneh dalam caranya bicara. Sedikit terburu-buru. Seolah ingin cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Tapi aku menepis perasaan itu. Bagas memang pekerja keras. Seorang manajer proyek yang berdedikasi. Mungkin dia hanya sedang stres karena pekerjaan mendadak ini. Aku tidak mau menambah bebannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang penuh curiga. Ya sudah, kalau memang penting. Berapa hari kira-kira? Tanyaku, mencoba terdengar suportif. Mungkin 3 atau 4 hari. Semoga bisa lebih cepat. Aku janji, setelah ini selesai, kita liburan, ya? Kembali lagi, gimana? Dia akhirnya menatapku.
dan senyumnya kembali terkembang. Senyum itu, senjata andalannya, langsung meluluhkan sisa keraguanku. Baiklah, jaga diri baik-baik di sana. Ya, jangan lupa makan dan istirahat yang cukup, kataku sambil membereskan piring kami yang sudah kosong. Saat dia selesai berpakaian, mengenakan kemeja biru laut yang baru saja kusetrika kemarin, aku sudah menunggunya di depan pintu dengan tas kerjanya di tangan. Aku juga sudah menyiapkan kotak bekal berisi roti lapis dan beberapa potong buah. Sebuah kebiasaan yang tak pernah kulewatkan. Aku ingin memastikan dia selalu punya sesuatu untuk dimakan jika dia terlalu sibuk untuk makan siang. Bekalnya, jangan lupa dimakan, ujarku sambil menyodorkan kotak itu padanya. Dia mengambilnya, lalu meletakkannya di samping tas kerjanya. Kemudian, dia menarikku ke dalam pelukannya. Pelukannya terasa erat, namun singkat. Tidak seperti biasanya yang terasa hangat dan menenangkan. Lalu dia mengecup keningku. Ciuman itu, entah kenapa, terasa berbeda. Terasa seperti sebuah formalitas. Sebuah tugas yang harus diselesaikan. Dingin dan tergesa-gesa. Matanya yang biasanya menatapku lekat-lekat setelah menciumku, kini hanya melirik sekilas sebelum berpaling ke arah pintu. Ada kilatan aneh di sana. Sesuatu yang tidak bisa kubaca, yang hilang secepat kemunculannya. Aku berangkat dulu ya, sayang. Baik-baik di rumah, katanya. Suaranya terdengar sedikit lebih rendah dari biasanya. Hati-hati di jalan, Mas. Jangan lupa kabari aku kalau sudah sampai. Jawabku, mencoba mengabaikan perasaan ganjil yang mulai merayap di hatiku. Dia mengangguk, membuka pintu, dan melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Aku berdiri di ambang pintu, memandangi punggungnya yang tegap menjauh, hingga mobilnya hilang di tikungan jalan. Aku menarik napas panjang, mencoba mengusir firasat buruk yang entah datang dari mana. Mungkin aku hanya terlalu perasa. Mungkin aku hanya tidak terbiasa dengan rencana mendadaknya. Semuanya baik-baik saja, Rina. Bisikku pada diri sendiri. Suamimu hanya pergi bekerja. Aku menutup pintu dan kembali ke dalam rumah yang kini terasa lebih senyap. Aku memulai hariku seperti biasa, membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan mengerjakan beberapa pekerjaan terjemahan lepasanku di depan laptop. Waktu berjalan seperti biasa. Detik berganti menit, menit berganti jam. Namun, semakin siang, perasaan ganjil itu bukannya hilang, malah semakin kuat mencengkeram. Aku terus-menerus melirik ponselku, menunggu notifikasi pesan darinya. Sebuah pesan singkat, aku sudah sampai, saja sudah cukup untuk menenangkanku. Tapi pesan itu tak kunjung datang. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia sedang rapat. Mungkin dia sedang menyetir dan tidak bisa memegang ponsel. Aku melanjutkan pekerjaanku, memaksakan diri untuk fokus. Tapi bayangan wajahnya saat pamit tadi pagi, tatapan matanya yang aneh, dan ciumannya yang terasa asing, terus berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak. Semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin jelas semua detail itu terasa. Aku bahkan bisa merasakan kembali dinginnya bibir itu di keningku. Sesuatu yang salah telah terjadi. Aku bisa merasakannya di tulang sumsumku. Tapi aku tidak tahu apa. Dan ketidaktahuan itulah yang mulai mengubah perasaan ganjil menjadi benih-benih kecemasan. Siang itu, di tengah rumah kami yang nyaman, aku mulai merasa kedinginan. Senja datang membawa serta warna jingga yang hangat di langit. Namun di dalam hatiku, segalanya terasa kelabu dan dingin. Matahari perlahan tenggelam, digantikan oleh kegelapan malam, dan suamiku belum juga memberi kabar. Kecemasan yang tadinya hanya benih kecil kini telah tumbuh menjadi pohon rimbun yang akarnya mencengkeram organ-organ vitalku, membuat napasku sesak dan perutku mual. Aku sudah mencoba meneleponnya belasan kali sejak sore tadi. Hasilnya selalu sama. Nada sambung berbunyi beberapa kali, terdengar begitu normal dan penuh harapan, sebelum akhirnya suara operator wanita yang dingin dan tanpa emosi mengambil alih, memberitahuku bahwa nomor yang kutuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Setiap kali mendengar suara operator itu, rasanya seperti ada jarum es yang menusuk jantungku. Aku melempar ponselku ke atas sofa, mencoba menjauh darinya. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu,
dari jendela ke pintu, dari pintu ke dapur, seperti seekor binatang yang terperangkap di dalam kandang. Setiap suara deru motor yang lewat di depan rumah membuatku terlonjak. Berlari ke jendela dengan harapan itu adalah mobil Bagas. Tapi setiap kali pula aku harus menelan kekecewaan. Rumah ini, yang biasanya menjadi tempatku berlindung, kini terasa begitu luas, begitu kosong, dan begitu menakutkan. Keheningan di dalamnya seolah berteriak, mengejek penantianku yang sia-sia. Aku belum makan sejak siang. Nasi goreng sisa sarapan tadi pagi masih utuh di dalam kulkas. Aku tidak punya selera makan. Tenggorokanku terasa kering dan tercekat. Aku mencoba menyalakan televisi, berharap suara dari layar kaca bisa mengalihkan pikiranku. Tapi acara komedi yang biasanya membuatku tertawa kini terasa hambar. Berita tentang politik dan kriminalitas justru semakin menambah ketakutanku. Akhirnya, aku mematikannya kembali, membiarkan keheningan mengambil alih. Pukul 8 malam. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu dalam ketidakpastian ini. Aku mengambil ponselku kembali, membuka daftar kontak dengan jari-jari gemetar. Aku harus menghubungi seseorang. Siapa saja yang mungkin tahu keberadaan Bagas. Mataku tertuju pada sebuah nama. Hendra. Sahabat terdekat Bagas di kantor. Mereka sudah seperti saudara. Jika ada orang yang tahu tentang pekerjaan Bagas, pastilah dia. Dengan napas tertahan, aku menekan tombol panggil. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku bisa mendengarnya di telingaku sendiri. Setelah 3 kali dering, panggilanku diangkat. Halo, Rin? Tumben telepon malam-malam. Ada apa? Suara Hendra terdengar ceria di seberang sana. Aku mencoba mengatur suaraku agar tidak terdengar panik. Halo, Hen. Maaf ya ganggu. Cuma mau tanya, Bagas ada sama kamu, nggak? Terdengar jeda sejenak. Bagas? Nggak ada. Rin. Loh, bukannya dia sudah pulang dari sore tadi? Sekitar jam 5-an dia pamit sama anak-anak. Katanya mau langsung pulang. Memangnya belum sampai rumah? Pertanyaan Hendra menusukku tepat di ulu hati. Darahku terasa berdesir turun dari wajahku. Dia bilang ada proyek besar mendadak di luar kota. Hen, katanya harus berangkat hari ini. Apa kamu tahu soal itu? Terdengar suara tawa kecil dari Hendra. Tawa yang sama sekali tidak lucu bagiku. Proyek di luar kota? Setahuku nggak ada. Rin. Tender besar memang ada. Tapi itu masih minggu depan presentasinya. Hari ini jadwalnya biasa saja. Kok? Nggak ada yang aneh. Mungkin maksudnya proyek pribadi kali. Candanya. Tidak menyadari bahwa kata-katanya baru saja menghancurkan benteng pertahanan terakhirku. Duniaku seakan berhenti berputar. Jadi, Bagas berbohong. Dia tidak pergi keluar kota untuk bekerja. Lalu kemana dia? Kenapa dia harus berbohong padaku? Ribuan pertanyaan menyerbu kepalaku. Masing-masing lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Rin? Halo? Kamu masih di sana? Suara Hendra menyadarkanku dari lamunan bekuku. Ah, iya, Hen. Ya sudah kalau begitu. Mungkin aku salah dengar. Maaf ya sudah mengganggu. Kataku dengan suara bergetar. Berusaha sekuat tenaga menahan isak tangis yang sudah mendesak di tenggorokan. Santai saja, Rin. Kalau ada apa-apa, kabari aku, ya. Katanya, kali ini nadanya terdengar sedikit khawatir. Aku menutup telepon tanpa menjawabnya. Ponsel itu terasa begitu berat di tanganku. Seolah benda itu adalah sumber dari semua kesakitanku. Kebohongan. Satu kata itu bergema di seluruh ruangan. Memantul dari dinding ke dinding, dan menghantamku berulang kali. Selama ini aku percaya padanya. Aku menyerahkan seluruh hidupku padanya. Bagaimana mungkin dia bisa berbohong tentang hal sepenting ini? Rasa cemas kini bercampur dengan perasaan dikhianati. Aku berjalan gontai menuju kamar tidur kami. Kamar ini penuh dengan jejaknya. Aroma parfumnya masih tertinggal di bantal, kemeja kotornya masih tergeletak di keranjang cucian. Foto pernikahan kami yang besar terpajang di dinding, menatapku dengan senyum bahagia yang kini terasa seperti sebuah lelucon pahit.
Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lututku erat-erat. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Aku menangis tanpa suara, membiarkan rasa sakit dan kebingungan mengalir keluar bersama air mataku. Aku menangis untuk kepercayaanku yang hancur, untuk pagi yang terasa normal, dan untuk ciuman dingin yang ternyata adalah sebuah pertanda perpisahan. Aku tidak tahu berapa lama aku menangis. Ketika aku mengangkat kepala, jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mataku bengkak dan kepalaku pening. Aku merasa lelah, sangat lelah, tetapi aku tahu aku tidak akan bisa tidur. Bagaimana aku bisa tidur saat suamiku berada di luar sana? Entah di mana. Setelah menipuku mentah-mentah, aku mengambil ponselku lagi. Kali ini aku tidak menelepon. Aku hanya menatap layar, membuka galeri foto. Ratusan, bahkan ribuan foto kami berdua. Foto saat liburan di pantai, foto saat merayakan ulang tahun, foto saat kami baru pindah ke rumah ini. Di setiap foto, kami terlihat begitu bahagia. Di setiap foto, dia menatapku dengan tatapan penuh cinta. Apakah semua itu juga kebohongan? Apakah senyumnya, pelukannya, kata-kata manisnya, semuanya palsu? Pikiran-pikiran itu menyiksaku. Aku mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkinkah dia diculik? Mungkinkah dia mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatan? Tapi pikiran-pikiran itu langsung terpatahkan oleh fakta bahwa dia telah berbohong. Orang yang diculik atau kecelakaan tidak akan merencanakan kebohongan tentang proyek di luar kota. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah sesuatu yang disengaja. Dia pergi atas kemauannya sendiri. Dan dia tidak ingin aku tahu kemana dia pergi. Fakta itu jauh lebih menyakitkan daripada kemungkinan terburuk sekalipun. Karena itu berarti, dia meninggalkanku. Malam itu, aku tidak tidur sekejap pun. Aku hanya duduk di ruang tamu yang gelap, memeluk sebuah bantal sofa, sambil menatap pintu depan. Aku menunggu. Entah apa yang kutunggu. Mungkin keajaiban. Mungkin penjelasannya. Atau mungkin hanya derap langkah kakinya yang pulang dan mengakhiri mimpi buruk ini. Tapi malam berlalu dalam keheningan yang memekakan telinga. Tidak ada keajaiban. Tidak ada penjelasan. Dan Bagas tidak pulang. Fajar pertama tanpa kehadirannya menyingsing, membawa serta kenyataan pahit bahwa hari baru telah dimulai. Dan aku masih sendirian dalam ketidakpastian yang menyiksa. Hari kedua dimulai tanpa Fajar. Bagiku, malam pertama yang panjang dan menyiksa itu hanya melebur menjadi pagi yang sama kelabunya, pagi yang sama sunyinya. Aku tidak tidur, hanya mataku yang terpejam sesekali karena lelah. Namun pikiranku terus berlari liar. Aku masih terduduk di sofa yang sama, dengan bantal yang sama dalam pelukanku. Tubuhku kaku dan pegal, tapi aku tidak punya tenaga untuk bergerak. Sinar matahari yang menerobos masuk melalui celah gorden terasa menyakitkan mata. Seolah dunia luar tidak punya hak untuk menjadi begitu cerah saat duniaku sedang runtuh. Pukul 7 pagi. Aku memaksa diriku bangkit. Perutku keroncongan, bukan karena lapar, tapi karena kosong dan terisi oleh asam lambung yang naik akibat stres. Aku berjalan ke dapur seperti zombie, membuka kulkas dan menatap isinya tanpa minat. Sayuran segar, buah-buahan, sisa makanan semalam, semuanya tampak seperti benda asing. Akhirnya, aku hanya mengambil sebotol air mineral dan meneguknya hingga tandas, berharap air itu bisa memadamkan api kecemasan yang membakar di dalam dadaku. Hal pertama yang kulakukan, tentu saja, adalah mencoba meneleponnya lagi. Dengan harapan tipis yang bodoh, aku menekan nomornya. Hasilnya sama. Tidak aktif. Kebohongan Hendra semalam terus terngiang di kepalaku. Tidak ada proyek di luar kota. Lalu di mana dia? Pikiranku mulai berkelana ke tempat-tempat yang lebih gelap. Mungkinkah terjadi sesuatu yang buruk padanya setelah dia berbohong padaku? Mungkinkah dia mendapat masalah? Rasa marahku karena dibohongi perlahan mulai terkikis oleh ketakutan yang lebih besar. Ketakutan akan kehilangannya untuk selamanya. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus mencari. Tapi dari mana aku harus memulai? Aku bahkan tidak punya petunjuk apapun. Dalam keputusasaan, aku melakukan hal yang paling mengerikan.
Aku membuka laptopku, mengetik, daftar rumah sakit Jakarta, di mesin pencari. Satu persatu, nomor telepon itu muncul di layar. Dengan tangan gemetar, aku mulai menelepon. Panggilan pertama adalah yang tersulit. Aku harus berdeham beberapa kali sebelum bisa bicara. Selamat pagi, Mbak. Maaf mengganggu. Saya mau menanyakan informasi pasien. Apa ada pasien kecelakaan yang masuk sejak kemarin sore atas nama Bagas Pratama? Suara operator di seberang sana terdengar efisien dan tanpa emosi. Mohon ditunggu sebentar, Bu. Saya periksa dulu. Detik-detik penantian itu terasa seperti selamanya. Aku menahan napas. Jantungku berdegup kencang. Aku berdoa agar namanya tidak ada di sana. Namun di sisi lain aku juga berharap ada jawaban. Apapun itu, untuk mengakhiri ketidakpastian ini. Tidak ada, Bu. Tidak ada pasien atas nama tersebut. Sedikit kelegaan, namun juga kekecewaan. Aku mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Lalu aku beralih ke nomor berikutnya. Rumah sakit kedua. Jawabannya sama. Rumah sakit ketiga, keempat, kelima, hingga belasan rumah sakit besar dan kecil di seluruh penjuru kota. Semuanya memberikan jawaban yang sama, tidak ada. Tenagaku terkuras habis. Setiap penolakan terasa seperti pintu yang dibanting di depan wajahku. Ketika tidak ada lagi rumah sakit yang bisa kuhubungi, keputusasaan membawaku ke level yang lebih dalam. Ada satu tempat lagi yang belum kuperiksa. Tempat yang bahkan untuk memikirkannya saja membuat sekujur tubuhku dingin. Kamar jenazah. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku mencari nomor telepon kamar jenazah rumah sakit pusat. Jariku ragu-ragu di atas tombol panggil. Haruskah aku melakukan ini? Bagaimana jika namanya ada di sana? Sanggupkah aku mendengarnya? Tapi bagaimana jika dia memang di sana dan tidak ada seorang pun yang tahu? Akhirnya, aku menekan tombol itu. Suara seorang pria yang berat menjawab. Aku mengulangi pertanyaan yang sama. Kali ini suaraku nyaris berbisik. Pria itu memintaku menunggu. Keheningan di ujung telepon terasa begitu berat. Seolah membawa beban kematian. Tidak ada, Bu. Tidak ada jenazah tanpa identitas yang masuk dengan ciri-ciri seperti itu. Jawabnya. Aku langsung menutup telepon. Tidak sanggup mengucapkan terima kasih. Aku membanting ponselku dan tangisku pecah. Kali ini tangisan yang lebih keras. Tangisan yang penuh dengan ketakutan dan kelelahan. Aku sudah membayangkan hal terburuk. Dan bahkan di sana pun aku tidak menemukannya. Dia lenyap. Bagas, suamiku, seolah ditelan bumi tanpa meninggalkan jejak. Siang itu, di tengah isak tangisku, aku teringat pada mertuaku. Orang tua Bagas. Mungkin mereka tahu sesuatu. Mungkin Bagas menghubungi mereka. Dengan sedikit harapan, aku menelepon nomor ibu mertuaku. Halo, Rina? Ada apa, Nak? Sapanya dengan suara lembut seperti biasa. Ibu, panggilku dengan suara serak. Bagas, Bu. Bagas belum pulang dari kemarin pagi. Aku menceritakan semuanya. Tentang pamitnya yang mendadak untuk proyek di luar kota, tentang teleponnya yang tidak aktif, dan tentang kebohongan yang kudengar dari temannya. Aku berharap ibu mertuaku akan sama paniknya denganku, bahwa dia akan menyuruhku untuk segera melapor polisi atau melakukan sesuatu. Tapi reaksinya jauh dari dugaanku. Terdengar helaan napas panjang di seberang sana. Sabar ya, Rin. Mungkin Bagas memang sedang butuh waktu sendiri. Dia kan akhir-akhir ini lagi banyak pikiran soal pekerjaan. Kamu tahu sendiri suamimu itu seperti apa. Kalau sudah suntuk kadang suka aneh-aneh. Coba kamu tunggu saja dulu. Nanti juga pulang kalau pikirannya sudah tenang. Jawaban itu terasa seperti tamparan. Butuh waktu sendiri? Banyak pikiran? Apakah itu alasan untuk menghilang selama 2 hari tanpa kabar dan berbohong pada istrinya? Kenapa ibu tidak terdengar khawatir sama sekali? Sikapnya yang terlalu tenang, terlalu menenangkan, justru terasa sangat janggal. Tapi, Bu, ini sudah 2 hari. Teleponnya tidak aktif. Aku takut terjadi apa-apa padanya. Desaku, berharap bisa membuatnya mengerti tingkat kepanikanku.
Sudah, jangan berpikiran yang tidak-tidak. Kamu berdoa saja. Ibu yakin Bagas tidak apa-apa. Dia anak yang kuat. Sudah ya, Rin. Kamu yang tenang di rumah. Nanti ibu coba hubungi dia juga. Katanya. Lalu menutup telepon sebelum aku sempat berkata apa-apa lagi. Aku menatap layar ponselku dengan nanar. Percakapan itu tidak memberiku ketenangan. Malah sebaliknya, menanamkan benih kecurigaan baru. Seolah-olah mereka tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. Seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu dariku. Perasaan terisolasi dan sendirian semakin menusuk. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berada di pihakku. Hari kedua berlalu begitu saja. Melebur menjadi malam kedua yang sama menyiksanya. Aku tidak lagi menangis. Air mataku sudah kering. Aku hanya duduk diam, membiarkan kehampaan mengisi setiap sudut rumah dan setiap rongga di dalam hatiku. Aku tidak lagi memeriksa ponsel setiap detik. Harapan sudah mulai memudar, digantikan oleh kepasrahan yang dingin. Hari ketiga datang dan pergi seperti hantu. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak makan, tidak mandi, tidak bicara. Aku hanya ada, bernapas dalam kehampaan. Rumah yang dulu kubanggakan kini menjadi penjara bisu. Foto-foto di dinding seolah mengejekku. Barang-barang miliknya yang tersebar di mana-mana terasa seperti relik dari kehidupan yang sudah mati. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Pernikahanku, kebahagiaanku, cintaku. Apakah semua itu nyata? Atau aku hanya hidup dalam ilusi yang kubangun sendiri? Malam ketiga, saat aku duduk dalam kegelapan total, sebuah keputusan terbentuk di benakku yang lelah. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian ini lebih lama lagi. Menunggu tidak akan menghasilkan apa-apa. Menelepon tidak ada gunanya. Aku sudah mencoba semua cara yang ku tahu. Hanya ada satu pintu terakhir yang belum ku ketuk. Satu langkah putus asa yang harus kuambil. Besok pagi, jika Bagas masih belum kembali, aku akan pergi ke kantor polisi. Rasa takut akan apa yang akan kutemukan di sana tidak lebih besar dari rasa takut akan ketidaktahuan ini. Apapun kebenarannya, sesakit apapun itu, aku harus tahu. Aku harus mengakhiri siksaan ini. Pagi hari keempat, aku terbangun bukan karena alarm, melainkan karena tekad dingin yang semalam telah mengkristal di dalam hatiku. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi isak tangis yang tak berdaya. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang aneh, dan sebuah tujuan yang jelas. Semalam, aku telah melewati batas keputusasaan dan mendarat di sebuah daratan baru yang bernama kenekatan. Aku bangkit dari sofa, merasakan otot-ototku yang kaku memprotes setiap gerakan. Aku berjalan ke kamar mandi dan menatap pantulan diriku di cermin. Pemandangan itu mengerikan. Seorang wanita dengan rambut acak-acakan, mata bengkak yang dikelilingi lingkaran hitam pekat, dan tatapan kosong. Aku terlihat seperti orang asing bagi diriku sendiri. Selama 3 hari, aku telah membiarkan diriku tenggelam. Hari ini, aku harus berenang ke permukaan. Dengan gerakan mekanis, aku menyalakan pancuran air hangat dan berdiri di bawahnya, membiarkan air itu membasuh lelah dan kotoran dari tubuhku. Aku menggosok kulitku hingga memerah, seolah ingin menghapus jejak 3 hari terakhir yang penuh siksaan. Setelah selesai, aku memilih pakaian. Bukan daster kusam yang sudah kukenakan entah berapa lama, melainkan sebuah blus sederhana berwarna krem dan celana panjang kain berwarna gelap. Aku harus terlihat normal. Aku harus terlihat kuat. Aku tidak mau terlihat seperti wanita gila yang ditinggal suaminya di depan polisi nanti. Aku menyisir rambutku dan mengikatnya rapi. Aku bahkan memoleskan sedikit bedak dan lipstik tipis untuk menutupi wajahku yang pucat. Ini adalah topengku, perisaiku untuk menghadapi apapun yang menantiku di luar sana. Sebelum berangkat, aku berhenti sejenak di depan laci nakas di samping tempat tidur. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membukanya dan mengambil sebuah foto berukuran dompet. Foto terbaru kami. Diambil saat lebaran bulan lalu. Di foto itu, Bagas merangkul bahuku sambil tersenyum lebar, menunjukkan deretan giginya yang rapi. Aku menatap senyum itu lekat-lekat, mencoba menemukan kebohongan di sana, tapi aku tidak melihat apa-apa.
Yang kulihat hanyalah pria yang kucintai. Pria yang telah berbagi hidup denganku. Aku memasukkan foto itu ke dalam tas tanganku. Ini akan menjadi bukti bahwa dia nyata, bahwa dia ada, dan bahwa dia sekarang telah hilang. Perjalanan menuju kantor polisi terdekat terasa surreal. Dunia di luar kaca mobilku berjalan seperti biasa. Orang-orang bergegas berangkat kerja. Anak-anak sekolah bercanda di pinggir jalan. Pedagang kaki lima menjajakan sarapan. Kehidupan terus berjalan. Tidak peduli pada lubang hitam besar yang telah menelan duniaku. Aku merasa seperti hantu yang melayang di tengah keramaian. Tak terlihat dan tak berarti. Setiap kali aku melihat pasangan suami istri di dalam mobil atau di atas motor, hatiku terasa seperti diremas. Dulu, itu adalah aku dan Bagas. Bangunan kantor polisi itu tampak mengintimidasi, dengan ket kusam dan suasana yang kaku. Aku memarkir mobilku, mengambil napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan jantungku yang mulai berpacu, lalu melangkah masuk. Udara di dalam terasa pengap. Campuran antara bau disinfektan, rokok, dan kertas-kertas tua. Beberapa petugas berseragam duduk di belakang meja mereka, tampak sibuk atau bosan. Beberapa warga sipil lain duduk di kursi tunggu dengan wajah cemas, sama sepertiku. Aku mendekati meja resepsionis. Seorang petugas muda dengan wajah ramah menyapaku. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Saya mau membuat laporan orang hilang," kataku. Suaraku terdengar lebih kecil dari yang kuduga. Petugas itu mengangguk mengerti, lalu memintaku untuk duduk dan menunggu sebentar. Aku duduk di kursi plastik yang keras. Tas tanganku kupluk erat di pangkuan. Penantian itu terasa menegangkan. Aku melihat sekeliling, merasa semua mata tertuju padaku, menghakimiku. Aku merasa malu, seolah ini semua adalah kesalahanku. Seolah aku adalah istri yang gagal menjaga suaminya. Beberapa menit kemudian, namaku dipanggil. Aku diantar ke sebuah ruangan kecil, di mana seorang petugas polisi parubaya dengan kumis tebal dan ekspresi lelah sudah menungguku. Dia mempersilakanku duduk di seberang mejanya yang penuh tumpukan berkas. "Selamat pagi, Bu. Saya Bripka Sutopo. Silakan ceritakan apa yang terjadi," katanya dengan nada datar namun tidak ketus. Dan aku pun bercerita. Aku menceritakan semuanya dari awal. Tentang pagi hari keempat yang lalu, tentang pamitnya Bagas untuk proyek fiktif, tentang teleponnya yang tidak aktif, tentang percakapanku dengan temannya dan mertuaku. Aku berusaha menceritakannya dengan runtut dan tenang, menahan emosi sekuat yang aku bisa. Bripka Sutopo mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan di buku catatannya. Setelah aku selesai, dia mulai mengajukan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang terasa menusuk dan menguliti privasiku. "Kapan tepatnya terakhir kali ibu berkomunikasi dengan suami? Apakah ada masalah dalam rumah tangga kalian akhir-akhir ini? Pertengkaran, misalnya. Apakah suami ibu punya utang dalam jumlah besar? Atau mungkin, punya musuh?" Aku menjawab semuanya dengan jujur. "Tidak, kami tidak bertengkar. Seingatku, rumah tangga kami baik-baik saja. Tidak, setahuku dia tidak punya utang. Finansial kami lebih dari cukup. Musuh? Rasanya tidak mungkin. Bagas adalah orang yang ramah dan mudah bergaul." Setiap jawaban, "tidak," yang kuberikan terasa semakin memperdalam misteri kepergiannya. "Maaf, Bu, ini pertanyaan standar. Apakah ibu mencurigai adanya orang ketiga?" Pertanyaan itu menghantamku. Orang ketiga. Selingkuhan. Aku bahkan tidak pernah membiarkan kemungkinan itu masuk ke dalam kepalaku. Bagiku, Bagas adalah pria yang setia. Tapi sekarang, setelah semua kebohongan ini, apa lagi yang bisa kupercaya? Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak pernah curiga," jawabku lirih. Tenggorokanku tiba-tiba terasa kering. Bripka Sutopo mengangguk pelan. "Baik. Bisa saya minta foto suami ibu dan data dirinya?" Aku mengeluarkan foto dari dalam tasku dan menyerahkannya padanya, bersama dengan fotokopi KTP Bagas yang selalu kusimpan di dompet. Dia menatap foto itu sejenak, lalu menatapku. Untuk pertama kalinya,
Aku melihat sedikit simpati di matanya yang lelah. Proses pembuatan laporan berjalan lambat. Aku harus mengisi beberapa formulir, membubuhkan tanda tangan di beberapa tempat, menuliskan namanya di kolom. Nama orang hilang, terasa seperti sebuah pengkhianatan. Aku secara resmi mengakui pada negara bahwa pria yang kucintai telah lenyap dari hidupku. Setelah semua selesai, Bribka Sutopo berdiri. Baik, Bu Rina. Laporan sudah kami terima. Kami akan segera mulai melakukan pelacakan berdasarkan nomor telepon dan data yang Ibu berikan. Kami akan memeriksa beberapa rekaman CCTV juga. Mohon bersabar dan tetap aktifkan ponsel Ibu. Kami akan segera menghubungi Ibu jika ada perkembangan. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih dengan suara nyaris tak terdengar. Aku berjalan keluar dari ruangan itu, merasa hampa. Aku tidak tahu apakah aku merasa lebih baik atau lebih buruk. Di satu sisi, aku lega karena akhirnya ada pihak berwenang yang akan membantuku mencari. Tapi di sisi lain, proses ini membuat semuanya terasa begitu nyata dan menakutkan. Ini bukan lagi hanya drama pribadi di dalam rumahku. Ini sudah menjadi kasus resmi, sebuah berkas di atas meja polisi. Saat aku kembali ke mobilku, aku hanya duduk terdiam di belakang kemudi selama beberapa menit. Aku telah melakukan langkah terakhirku. Aku telah menyerahkan nasibku dan nasib pernikahanku ke tangan orang lain. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa kulakukan selain menunggu. Menunggu panggilan telepon yang akan menentukan segalanya. Panggilan yang bisa membawa kabar baik, kabar buruk, atau kebenaran yang bahkan tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan entah kenapa, firasatku mengatakan bahwa apapun jawaban yang akan datang, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Waktu setelah aku kembali dari kantor polisi berjalan dengan cara yang aneh. Tidak lagi merayap lambat seperti 3 hari sebelumnya, melainkan terasa berhenti sama sekali. Aku duduk di sofa ruang tamu, posisi yang sama seperti berhari-hari kemarin, namun dengan kesadaran yang berbeda. Aku tidak lagi menunggu deru mobil Bagas di halaman. Aku sekarang menunggu dering telepon dari nomor tak dikenal. Setiap detik yang berlalu terasa syarat dengan kemungkinan. Setiap keheningan terasa seperti napas yang ditahan sebelum sebuah pengumuman besar. Rumah ini, yang sebelumnya terasa kosong dan menakutkan, kini terasa seperti ruang tunggu di rumah sakit. Aku adalah keluarga pasien yang menanti kabar dari ruang operasi. Kabar yang bisa berupa kelegaan atau vonis mati. Aku mencoba melakukan sesuatu untuk mengalihkan pikiran. Aku menyeduh teh, tapi teh itu menjadi dingin tanpa ku sentuh. Aku menyalakan televisi, tapi aku hanya menatap layar tanpa memproses gambar atau suara yang keluar darinya. Pikiranku terkunci pada satu hal, panggilan itu. Ponselku kuletakkan di atas meja kopi, tepat di hadapanku. Layarnya menyala setiap kali ada notifikasi, membuat jantungku melonjak setiap saat. Pesan dari grup keluarga, email promosi, pengingat dari aplikasi kalender. Setiap getaran kecil terasa seperti sengatan listrik. Aku mulai membayangkan skenario-skenario yang mungkin terjadi. Skenario terbaik adalah polisi menelepon dan berkata, "Suami ibu kami temukan. Dia mengalami amnesia ringan setelah insiden perampokan, tapi sekarang dia aman." Aku akan menangis bahagia, memaafkan kebohongannya, dan merawatnya hingga sembuh. Skenario terburuk adalah polisi berkata, "Kami menemukan suami ibu, tapi beliau sudah tidak bernyawa." Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan jika itu terjadi. Hatiku terasa ngilu hanya dengan membayangkannya. Di antara dua kutub kemungkinan itu, ada ribuan skenario lain yang berkelebat. Dia diculik, dia bergabung dengan sekte sesat, dia melarikan diri karena utang yang tidak ku ketahui. Tapi anehnya, pikiranku tidak pernah secara serius mempertimbangkan kemungkinan adanya wanita lain. Mungkin karena ego, mungkin karena penyangkalan. Aku telah membangun citra pernikahan kami sebagai benteng yang kokoh, dan mengakui adanya kemungkinan perselingkuhan sama saja dengan mengakui bahwa benteng itu hanyalah tumpukan pasir. Jam demi jam berlalu. Siang berganti sore. Aku tidak makan, hanya minum air putih sesekali. Perutku sudah mati rasa. Sore itu, sekitar pukul 4, benda di atas meja itu akhirnya bergetar dan berdering dengan nada dering yang berbeda dari biasanya. Nada dering untuk panggilan masuk, bukan notifikasi.
Di layarnya, tertera, nomor tidak dikenal. Seluruh udara seolah tersedot keluar dari paru-paruku. Inilah saatnya. Selama beberapa detik aku hanya bisa menatap layar itu, lumpuh oleh rasa takut. Bagaimana jika ini kabar buruk? Haruskah aku mengangkatnya? Tapi aku harus. Ini adalah akhir dari penantianku. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku meraih ponsel itu dan menggeser ikon hijau. Halo? Suaraku keluar seperti bisikan serak. Selamat sore. Apa benar ini dengan Ibu Rina, istri dari Bapak Bagas Pratama? Suara di seberang sana terdengar berat, tenang, dan sangat resmi. Itu pasti polisi. Iya, benar. Saya sendiri. Apa ada kabar tentang suami saya, Pak? Tanyaku, mencengkeram ponsel itu begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Betul, Bu. Saya Detektif Heru, dari Polsek tempat Ibu melapor tadi pagi. Kami ingin menginformasikan bahwa kami sudah menemukan titik terang mengenai keberadaan suami Ibu. Jantungku seolah berhenti berdetak. Dia di mana, Pak? Apa dia baik-baik saja? Ada jeda sepersekian detik yang terasa seperti 1 dekade. Lalu detektif itu melanjutkan. Kami bisa pastikan, Bapak Bagas dalam keadaan sehat dan aman, Bu. Tidak kurang suatu apapun. Seketika itu juga, beban seberat gunung terangkat dari pundakku. Napas yang kutahan akhirnya bisa kuhembuskan dalam satu embusan panjang yang bergetar. Mataku langsung panas oleh air mata. Tapi ini adalah air mata kelegaan. Dia aman. Dia baik-baik saja. Semua skenario mengerikan tentang kecelakaan, perampokan, dan kematian langsung sirna. Rasa syukur yang luar biasa membanjiri diriku. Syukurlah, alhamdulillah, terima kasih. Pak, terima kasih banyak. Jadi, di mana dia sekarang? Apa saya bisa bicara dengannya? Tanyaku dengan cepat. Tidak sabar untuk mendengar suaranya dan mengakhiri mimpi buruk ini. Detektif Heru berdeham. Nadanya masih sama datarnya seperti tadi. Begini, Bu Rina. Ada sedikit kerumitan. Suami Ibu, beliau sebenarnya tidak hilang seperti yang kita duga. Aku mengerutkan kening. Maksud Bapak? Setelah kami melakukan pelacakan, kami menemukan lokasi beliau di sebuah alamat di daerah Sawangan, Depok. Petugas kami sudah mendatangi alamat tersebut dan bertemu langsung dengan Bapak Bagas. Sawangan? Untuk apa dia di sana? Kami tidak punya kerabat atau proyek apapun di daerah itu. Kebingungan mulai merayap kembali, menggantikan rasa lega yang baru sejenak kurasakan. Lalu, Pak, kenapa dia tidak bisa dihubungi? Kenapa dia tidak pulang? Desakku. Dan kemudian, Detektif Heru mengucapkan serangkaian kalimat yang akan selamanya terukir di ingatanku. Kalimat-kalimat yang membelah hidupku menjadi 2 bagian, sebelum dan sesudah. Menurut pengakuan Bapak Bagas sendiri, beliau memang sengaja mematikan ponselnya. Beliau saat ini tinggal di alamat tersebut. Detektif itu berhenti sejenak, seolah memilih kata-kata yang tepat. Dan kata-kata yang dipilihnya adalah kata-kata yang paling mematikan. Beliau tinggal di sana bersama istrinya, Ibu Maya. Dunia berhenti. Suara Detektif Heru menjadi dengungan jauh di telingaku. Suara detak jam di dinding menghilang. Napasku tercekat di tenggorokan. Aku yakin aku salah dengar. Itu tidak mungkin. Telingaku pasti sedang mempermainkanku. Istrinya. Kata itu bergema di kepalaku yang tiba-tiba terasa kosong. Istrinya. Bagas hanya punya 1 istri. Aku, Rina. Tidak ada yang lain. Pak, Bapak pasti salah. Itu tidak mungkin. Suami saya hanya punya 1 istri. Saya istrinya. Kataku dengan suara bergetar, sebuah pembelaan yang terdengar lemah bahkan di telingaku sendiri. Maaf, Bu. Kami hanya menyampaikan apa yang kami temukan di lapangan. Bapak Bagas sendiri yang mengakuinya. Menurut beliau, mereka sudah menikah secara siri lebih dari setahun yang lalu. Menikah? Setahun. Seluruh organ dalam tubuhku terasa seperti diremas dan dipelintir. Rasa sakit yang kurasakan bukanlah rasa sakit emosional biasa, melainkan rasa sakit fisik yang nyata. Dadaku sesak.
Perutku seperti ditusuk-tusuk. Aku tidak bisa bernapas. Foto-foto pernikahan kami di dinding seolah meleleh di depan mataku. Janji suci yang kami ucapkan 5 tahun lalu kini terdengar seperti kebohongan terbesar yang pernah ada. Aku tidak tahu apa lagi yang dikatakan oleh detektif itu. Aku hanya mendengar dengungan. Aku baru tersadar kembali ketika dia menanyakan apakah aku butuh alamat lengkapnya. Tanpa berpikir, aku mengiyakan. Aku menyambar pulpen dan secari kertas terdekat, dan dengan tangan yang bergetar hebat, aku menuliskan alamat neraka pribadiku. Setelah dia selesai mendiktekannya, aku hanya menggumamkan terima kasih dan menutup telepon. Aku duduk terdiam. Ponsel itu terlepas dari genggamanku dan jatuh ke karpet tanpa suara. Keheningan di rumah ini sekarang terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang penuh penantian, melainkan keheningan kematian. Kematian dari sebuah pernikahan. Kematian dari sebuah kepercayaan. Kematian dari diriku yang dulu. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya duduk di sana, membeku. Sementara kepingan-kepingan hidupku hancur berkeping-keping di sekelilingku. Proyek di luar kota. Ciuman yang dingin. Sikap mertuaku yang aneh. Semuanya tiba-tiba menjadi masuk akal. Semuanya adalah bagian dari sebuah konspirasi kebohongan yang dirancang dengan rapi untuk menipuku. Dan aku, dengan bodohnya, tidak melihat satupun pertanda. Aku menatap alamat yang tertulis di kertas. Serangkaian huruf dan angka yang tampak begitu biasa, namun menyimpan kekuatan untuk menghancurkan duniaku. Perlahan, rasa beku di tubuhku mulai mencair, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas dan membara, yang dimulai dari perutku dan merambat naik ke dadaku, ke tenggorokanku, hingga ke ujung kepalaku. Itu bukan lagi kesedihan. Itu adalah kemarahan. Kemarahan yang begitu murni, begitu dingin, dan begitu kuat. Aku tidak akan hancur. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku. Aku mengambil kunci mobil. Aku harus melihatnya sendiri. Aku harus menatap mata pembohong itu dan melihat langsung kebahagiaan yang telah dia bangun di atas puing-puing hatiku. Perjalanan menuju Sawangan terasa seperti perjalanan menembus kabut. Aku tidak ingat bagaimana aku menyalakan mesin mobil, bagaimana aku keluar dari garasi, atau jalan mana saja yang kulewati. Aku menyetir dalam mode autopilot. Tubuhku bergerak secara mekanis sementara pikiranku menjadi arena pertarungan yang brutal antara kenangan manis dan kenyataan pahit. Setiap lampu merah terasa seperti kesempatan bagi bayangan Bagas yang dulu untuk muncul. Bagas yang membawakanku sup saat aku sakit. Bagas yang memelukku saat aku menangis karena film sedih. Bagas yang berjanji akan menua bersamaku. Semua kenangan itu kini terasa seperti racun. Setiap detail indahnya berubah menjadi duri yang menusuk semakin dalam. Kota Depok menyambutku dengan kepadatan dan hiruk-pikuknya yang biasa. Sebuah kontras yang menyakitkan dengan kekacauan sunyi di dalam kepalaku. Aku mengikuti arahan peta digital di ponselku, yang menuntunku masuk ke jalan-jalan yang lebih kecil, lalu masuk ke sebuah kompleks perumahan yang tampak tenang dan asri. Rumah-rumahnya tidak besar, namun tertata rapi. Taman-taman kecil di depannya terawat baik. Ini adalah potret sebuah lingkungan keluarga yang sempurna. Sebuah ironi yang begitu kejam. Akhirnya, aplikasi itu berkata, "Anda telah tiba di tujuan." Aku memelankan laju mobil dan menepi, berhenti beberapa rumah sebelum alamat yang dituju. Jantungku berdebar begitu kencang, memukul-mukul tulang rusukku seperti ingin melepaskan diri. Di sana, di seberang jalan, berdirilah rumah itu. Sebuah rumah mungil bercat putih dengan pagar kayu rendah. Tampak sederhana, bersih, dan bahagia. Ada beberapa pot bunga aneka warna di terasnya. Sepasang sandal jepit pria dan sepasang sandal wanita tergeletak berdampingan di depan pintu. Pemandangan yang begitu domestik, begitu normal, dan begitu menghancurkan. Aku tidak langsung turun. Aku hanya duduk di dalam mobil, mencengkeram kemudi, dan mengamati rumah itu dari kejauhan, seolah aku adalah seorang mata-mata dalam kehidupan orang lain. Kehidupan suamiku sendiri. Selama beberapa menit tidak ada pergerakan. Lalu, tirai jendela ruang depan itu tersibak sedikit, dan aku melihatnya.
Dia ada di sana. Bagas. Suamiku. Dia tidak terlihat seperti orang yang sedang dalam masalah. Dia tidak terlihat tertekan atau bersalah. Dia mengenakan kaos oblong abu-abu dan celana pendek. Pakaian santainya di rumah. Dia terlihat rileks. Dia sedang tertawa. Tawanya terdengar samar dari dalam mobil. Tapi aku sangat mengenali tawa itu. Tawa yang sama yang biasanya hanya ditujukannya padaku. Lalu, aku melihat sumber tawanya. Seorang wanita muncul dari arah dapur, membawa 2 buah gelas. Wanita itu sedang hamil besar. Perutnya yang buncit terlihat jelas bahkan dari kejauhan. Dia tersenyum pada Bagas, senyum yang penuh kelembutan. Bagas mengambil 1 gelas darinya, lalu tangannya yang satu lagi terulur, bukan untuk mengambil gelas, melainkan untuk mengelus perut buncit wanita itu dengan gerakan yang penuh kasih sayang. Pemandangan sederhana itu lebih menyakitkan daripada 1000 pengakuan. Itu adalah bukti visual yang tak terbantahkan. Ini bukan sekadar perselingkuhan sesaat. Ini adalah sebuah kehidupan. Sebuah keluarga baru yang dia bangun tanpa sepengetahuanku. Anak yang akan segera lahir itu adalah anaknya. Anak yang tidak pernah kami miliki. Kemarahan yang tadi membara di dalam diriku kini telah membeku menjadi bongkahan es yang tajam. Aku tidak merasakan apa-apa lagi selain dingin. Aku mematikan mesin mobil. Aku keluar. Aku berjalan melintasi jalan dengan langkah yang mantap dan tidak goyah. Setiap langkah terasa seperti paku yang menancap di bumi, mengukuhkan keberadaanku di sana. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan bersembunyi. Aku sampai di depan pagar kayu rendah itu. Aku membukanya. Gerbang itu berderit pelan. Aku berjalan melewati taman kecil yang terawat itu, lalu menaiki 3 anak tangga menuju teras. Aku berdiri di depan pintu kayu berwarna coklat. Aku tidak menggedor. Aku tidak berteriak. Aku hanya menekan bel. Suara bel yang merdu terdengar dari dalam, diikuti oleh suara langkah kaki yang mendekat. Beberapa detik kemudian, pintu itu terbuka. Dan di sanalah dia berdiri. Bagas. Wajahnya yang tadinya tersenyum santai langsung berubah saat melihatku. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kebingungan, lalu pengenalan, yang dengan cepat berubah menjadi kepanikan murni. Wajahnya menjadi pucat pasi, seolah dia baru saja melihat hantu. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Di belakangnya, wanita hamil itu muncul. "Siapa, sayang?" tanyanya dengan suara lembut. Dia menatapku dengan tatapan ingin tahu. Mungkin mengira aku adalah seorang sales atau tamu yang salah alamat. Aku mengabaikan wanita itu. Mataku terkunci pada Bagas. Aku membiarkan keheningan menggantung di antara kami selama beberapa detik yang menegangkan. Aku ingin dia merasakan setiap ons dari teror yang sedang menjalari dirinya. Akhirnya, aku membuka mulutku. Suaraku keluar dengan nada yang sangat tenang, sangat dingin, dan sangat jelas. "Jadi, ini proyek besar yang kamu ceritakan." Pertanyaan itu menghantamnya seperti pukulan telak. Dia tersentak, mundur selangkah. Wanita di sebelahnya kini menatapku dengan bingung, lalu beralih menatap Bagas, mencari jawaban. Rina? Bagaimana kamu bisa ada di sini?" Gagapnya. Kata-kata itu keluar dengan susah payah dari tenggorokannya yang tercekat. "Aku bisa jelaskan, Rin. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Tolong. Jangan di sini. Kita bisa bicara baik-baik." Lanjutnya dengan cepat. Matanya memancarkan permohonan yang menyedihkan. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering dan tanpa humor. "Tidak seperti yang kulihat?" "Lalu apa yang kulihat, Bagas? Ilusi optik? Fata Morgana? Dan di mana lagi kita harus bicara kalau bukan di sini? Di rumah kebahagiaanmu?" Aku melirik sekilas ke arah perut buncit wanita di sebelahnya, lalu kembali menatap mata Bagas. Wanita itu, yang bernama Maya, akhirnya mengerti. Wajahnya berubah dari bingung menjadi syok. Dia menatap Bagas, lalu menatapku. "Bagas, siapa dia?" tanyanya dengan suara bergetar. Bagas tampak seperti terjebak di antara 2 neraka.
Dia tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menatapku dengan tatapan memohon. Tapi aku tidak akan memberinya jalan keluar yang mudah. Aku istrinya, jawabku, mewakili dirinya. Istri sahnya. Maya tersentak. Tangannya secara refleks memegangi perutnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bagas akhirnya meledak dalam kepanikan. Rina, cukup. Aku mohon. Kita bicarakan ini nanti. Tidak ada nanti, Bagas. Aku mau jawabannya sekarang. Kataku tegas. Siapa dia? Dan sudah berapa lama kebohongan ini berjalan? Di bawah tatapanku yang dingin dan desakan dari tangis Maya yang mulai pecah, pertahanan Bagas akhirnya runtuh. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, dia mengaku. Dia Maya, istriku. Kami menikah siri setahun yang lalu. Dia sedang mengandung anakku. Pengakuan itu, meskipun aku sudah tahu, tetap terasa seperti belati yang diputar di dalam lukaku. Mendengar kata-kata itu keluar langsung dari mulutnya membuatnya menjadi kenyataan yang absolut dan tak terbantahkan. Aku menatapnya sekali lagi. Menatap pria yang pernah menjadi segalanya bagiku, yang kini tampak begitu kecil dan menyedihkan. Aku menatap wanita yang menangis di sebelahnya, dan perut buncit yang menjadi monumen hidup dari pengkhianatan mereka. Rasa sakit itu masih ada, tapi kini terbungkus oleh lapisan es yang tebal. Aku tidak akan menangis di depan mereka. Aku tidak akan menunjukkan kelemahanku. Aku mengambil satu langkah mundur. Nikmati selagi kalian bisa, kataku dengan suara datar. Sebuah janji terselubung di balik kata-kata itu. Lalu aku berbalik. Aku berjalan menjauh dari rumah itu, dari kehidupan palsu yang telah dia bangun. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku bisa mendengar suara Bagas memanggil namaku. Tapi aku tidak peduli. Saat aku masuk kembali ke dalam mobil dan menutup pintunya, aku dunia mereka dari duniaku. Aku duduk diam sejenak, menatap lurus ke depan. Air mata tidak kunjung datang. Yang ada hanyalah tekad yang dingin dan jernih. Korban sudah mati. Yang tersisa di kursi pengemudi ini adalah seseorang yang akan memastikan mereka membayar setiap detik dari 4 hari penyiksaanku, dan setiap kebohongan dari pernikahan kami. Perang baru saja dimulai. Aku tidak ingat detail perjalanan pulang. Rasanya aku tidak mengendarai mobil, melainkan mobil itu yang membawaku pulang dengan sendirinya. Melaju menembus jalanan kota yang ramai namun terasa sunyi di dalam kepalaku. Pikiranku kosong. Sebuah kanvas putih yang baru saja disiram dengan seember cat hitam pekat. Pemandangan di rumah sawangan itu, senyum Bagas, perut buncit wanita itu, elusan tangannya yang penuh sayang, terus berputar ulang di benakku seperti film rusak yang diputar tanpa henti. Saat aku akhirnya tiba di depan rumah kami, rumahku, aku mematikan mesin dan hanya duduk terdiam di dalam mobil selama beberapa menit. Rumah ini, yang 4 hari lalu menjadi saksi bisu kecemasanku, kini terasa seperti TKP, tempat kejadian perkara di mana sebuah kejahatan tak kasat mata telah terjadi. Sebuah pembunuhan. Pembunuhan atas kepercayaan, cinta, dan masa depan yang pernah kurajut bersama seorang pria yang ternyata tidak pernah benar-benar kukenal. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku melangkah keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu depan. Kunci di tanganku terasa aneh, seolah ini bukan lagi rumahku. Saat aku membuka pintu dan melangkah masuk, keheningan yang menyambutku terasa berbeda. Ini bukan lagi keheningan yang penuh tanya, melainkan keheningan yang penuh dengan jawaban. Jawaban yang menghancurkan. Aku menutup pintu di belakangku. Suara klik dari kunci itu terdengar begitu final. Aku bersandar di pintu, membiarkan tasku jatuh ke lantai. Kakiku lemas, dan aku melorot perlahan hingga terduduk di lantai yang dingin. Dan di sanalah, dalam kesendirian yang absolut, badai itu akhirnya pecah. Sebuah teriakan serak dan penuh kesakitan keluar dari tenggorokanku. Teriakan yang kutahan sekuat tenaga di depan mereka tadi. Teriakan itu merobek keheningan, diikuti oleh isak tangis yang kasar dan tak terkendali. Aku memukul-mukul dadaku, berharap bisa mengurangi rasa sesak yang menghimpit, rasa sakit fisik dari sebuah pengkhianatan emosional. Air mata mengalir deras, membasahi wajah dan pakaianku. Aku menangis.
Menangis untuk gadis lugu yang jatuh cinta pada senyum seorang pria 10 tahun lalu. Menangis untuk wanita bodoh yang tidak melihat tanda-tanda kebohongan di depan matanya sendiri. Menangis untuk 5 tahun pernikahan yang ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara di mana aku menjadi satu-satunya penonton yang tidak tahu bahwa semua itu palsu. Aku bangkit dengan sisa tenaga, berjalan terhuyung-huyung melewati ruang tamu. Mataku tertuju pada bingkai-bingkai foto yang terpajang di dinding dan di atas meja. Foto pernikahan kami, di mana kami tersenyum begitu bahagia. Foto liburan kami di Lombok, dengan latar belakang matahari terbenam yang indah. Foto ulang tahunku tahun lalu, di mana dia mencium pipiku sambil memegang kue. Setiap foto adalah sebuah kebohongan. Setiap senyum adalah sebuah topeng. Tanganku terulur, menyambar sebuah bingkai foto pernikahan kami. Aku menatap wajah kami di foto itu. 2 orang asing yang tersenyum. Dengan satu teriakan lagi, aku membanting bingkai itu ke lantai. Kaca itu pecah berkeping-keping. Suaranya yang tajam dan berderak seolah menyuarakan hatiku yang juga hancur lebur. Tapi itu tidak cukup. Aku menyapu semua bingkai foto di atas meja hingga jatuh berantakan. Aku merobek bantal sofa. Aku melempar vas bunga hingga pecah. Aku menghancurkan semua benda yang menjadi saksi bisu kebohongan itu, berharap dengan menghancurkan mereka, aku juga bisa menghancurkan rasa sakit ini. Aku berakhir di kamar tidur kami. Tempat paling suci sekaligus paling terkutuk di rumah ini. Aroma parfumnya masih samar-samar tercium di udara. Aku membuka lemari pakaiannya. Deretan kemejanya yang tergantung rapi, yang selalu kusetrika dengan teliti setiap akhir pekan. Aku menariknya satu persatu, melemparkannya ke lantai dengan kasar. Kemeja biru yang ia kenakan saat pertama kali bertemu orang tuaku. Kemeja batik yang ia pakai saat kami meresmikan rumah ini. Setiap helai kain adalah sepotong kenangan yang kini beracun. Amarahku akhirnya mereda, digantikan oleh kelelahan yang luar biasa. Aku jatuh terduduk di antara tumpukan pakaian dan pecahan kaca. Ruangan itu berantakan, sama seperti hidupku. Aku menangis lagi, tapi kali ini tangisan yang lebih pelan. Tangisan yang penuh kepasrahan dan kelelahan jiwa. Aku merasa begitu kecil, begitu tidak berdaya. Dia telah mengambil segalanya dariku. Cintaku, kepercayaanku, harga diriku, dan bahkan masa depanku. Di tengah keheningan setelah badai, mataku yang sembab tertuju pada sesuatu di atas meja rias. Bukan perhiasan atau alat rias, melainkan sebuah bingkai foto kecil yang tergeletak di sana. Foto diriku bersama kedua orang tuaku, diambil beberapa tahun lalu sebelum mereka meninggal. Di foto itu, aku tersenyum, diapit oleh ayah dan ibu yang menatapku dengan penuh kebanggaan. Aku teringat kata-kata ayahku. Kamu itu anak perempuan ayah yang paling kuat, Rina. Jangan pernah biarkan siapapun meremehkanmu. Melihat foto itu seolah ada sesuatu yang tersentak di dalam diriku. Aku bukan hanya istri Bagas. Aku adalah Rina. Aku adalah putri dari kedua orang tua yang telah membesarkanku menjadi wanita yang cerdas dan mandiri. Mereka tidak membesarkanku untuk menjadi korban yang menangis di lantai dikelilingi puing-puing pengkhianatan. Mereka membesarkanku untuk menjadi seorang pejuang. Perlahan, sangat perlahan, air mataku berhenti mengalir. Kemarahan dan kesedihan yang tadinya membakar dan membekukan, kini mulai menyatu, berubah bentuk menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam seperti baja. Sebuah tekad. Aku teringat sesuatu. Aset, keuangan, rumah ini, mobil, bisnis yang kami jalankan bersama. Aku bangkit, berjalan dengan langkah yang lebih mantap menuju ruang kerja kami. Aku membuka lemari arsip, tempat kami menyimpan semua dokumen penting. Tanganku tidak lagi gemetar. Aku menarik keluar sebuah map tebal berlabel, aset dan properti. Satu persatu, aku membaca dokumen-dokumen itu di bawah cahaya lampu meja. Akta jual beli rumah. Uang muka sebesar 70% untuk rumah ini berasal dari dana warisan orang tuaku. Namaku tercatat sebagai pemilik pertama. Akta pendirian perusahaan. Aku adalah pemegang saham mayoritas, 60%.
Karena modal awal terbesar berasal dari pesangon dan tabunganku sebelum menikah. Laporan investasi reksadana dan saham. Sebagian besar portofolio itu kubangun jauh sebelum aku bertemu Bagas. Fakta-fakta itu terpampang di hadapanku, tertulis dalam tinta hitam di atas putih. Aku tidak membangun hidup ini bersamanya. Aku membangun sebagian besar hidup ini, dan aku mengizinkannya untuk ikut menumpang di dalamnya. Dia tidak hanya mengkhianati hatiku, dia telah menyalahgunakan kemurahan hatiku. Dia menggunakan sumber dayaku untuk membangun kehidupan lain dengan wanita lain. Kemarahan itu kembali, tapi bukan kemarahan yang membabi buta. Ini adalah kemarahan yang terfokus. Kemarahan yang memberiku kekuatan dan kejernihan berpikir. Aku tidak akan memberinya kepuasan dengan melihatku hancur. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Setiap rupiah, setiap sentimeter persegi, setiap lembar saham. Aku tidak hanya akan menceraikannya. Aku akan membuatnya bangkrut. Aku akan memastikan dia dan wanita itu merasakan bagaimana rasanya memulai dari nol, tanpa topangan kemewahan yang selama ini kuciptakan untuknya. Badai di dalam diriku telah reda. Yang tersisa kini adalah ketenangan yang menakutkan. Aku merapikan dokumen-dokumen itu dan memasukkannya kembali ke dalam map. Aku mengambil ponselku yang tergeletak di ruang tamu. Aku mengabaikan beberapa panggilan tak terjawab dan pesan dari suamiku. Jariku dengan cepat mengetik di mesin pencari, pengacara perceraian dan aset terbaik di Jakarta. Korban bernama Rina sudah mati malam ini. Yang lahir dari abunya adalah seorang wanita yang tidak akan lagi menangis. Seorang wanita yang akan berperang. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak ada kesedihan. Tidak ada kecemasan. Yang ada hanya fokus yang setajam pisau bedah. Aku tidur hanya 3 jam. Namun aku merasa lebih berenergi daripada berbulan-bulan terakhir. Aku mandi, mengenakan setelan kerja terbaikku, sebuah blus sutra dan celana panjang berwarna hitam. Aku merias wajahku dengan teliti, memastikan tidak ada sisa-sisa jejak air mata atau malam tanpa tidur. Penampilanku hari ini adalah baju zirku. Pukul 10 pagi, aku sudah berada di sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota. Aku melangkah masuk ke sebuah firma hukum yang namanya muncul di urutan teratas dalam pencarianku semalam. Suasananya begitu profesional dan tenang, sangat kontras dengan kekacauan hidupku. Beberapa menit kemudian, aku diantar masuk ke sebuah ruangan yang menghadap ke pemandangan kota. Di balik meja kayu besar, seorang wanita berusia akhir 40-an dengan tatapan tajam dan senyum tipis menyambutku. Dia adalah Santi Wirawan, pengacara yang direkomendasikan banyak orang. "Selamat pagi, Bu Rina. Silakan duduk." Sapanya dengan suara yang tegas namun ramah. Aku duduk dan meletakkan map berisi dokumen-dokumen yang kubawa di atas mejanya. Tanpa basa-basi, aku langsung ke pokok permasalahan. "Selamat pagi, Bu Santi. Saya mau mengajukan gugatan cerai. Suami saya telah melakukan poligami tanpa sepengetahuan dan seizin saya. Ini adalah semua dokumen aset yang saya miliki sebelum dan selama pernikahan kami. Saya ingin mengambil kembali semua yang menjadi hak saya." Aku menceritakan semuanya. Dari hilangnya Bagas, laporan polisi, hingga konfrontasi di rumah Sawangan kemarin. Aku menyajikannya bukan sebagai curahan hati seorang istri yang tersakiti, melainkan sebagai laporan kronologis seorang klien kepada pengacaranya. Aku memaparkan setiap detail dengan tenang dan terstruktur. Bu Santi mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, matanya yang cerdas memindai diriku, seolah mengukur keteguhan hatiku. Ketika aku selesai, dia membuka map yang kubawa dan memeriksa dokumen-dokumen itu satu persatu. Alisnya sedikit terangkat saat melihat akta kepemilikan rumah dan surat kepemilikan saham perusahaan. "Posisi Anda sangat kuat, Bu Rina," katanya setelah beberapa saat. Nadanya terdengar meyakinkan. "Kepemilikan aset ini sangat jelas. Kita bisa bergerak cepat untuk mengamankannya sebelum proses gugatan cerai berjalan terlalu jauh." Dia kemudian memaparkan strateginya. Langkah pertama dan yang paling krusial adalah memutus akses finansial Bagas secepat mungkin. Kami akan membekukan rekening bersama,
mencabut semua kartu kredit tambahan atas namanya, dan mengirimkan surat somasi atau peringatan hukum kepada bank agar tidak mencairkan dana apapun atas nama Bagas dari rekening investasi kami tanpa persetujuanku. Ini akan menjadi pukulan pertama yang telak. Orang seperti suami ibu, yang membangun kehidupan ganda, biasanya sangat bergantung pada aliran dana yang stabil. Begitu keran airnya kita matikan, fondasi rumah tangganya yang baru akan langsung goyah. Jelas Bu Santi. Matanya berkilat. Dan aku tahu aku telah datang ke orang yang tepat. Siang itu juga kami langsung bergerak. Bersama Bu Santi, aku mendatangi bank tempat kami menyimpan sebagian besar dana kami. Dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan dan surat kuasa hukum, kami berhasil membekukan rekening bersama dan memblokir semua kartu kredit atas nama Bagas. Petugas bank sempat terlihat ragu, namun stempel dari firma hukum Bu Santi membuatnya tidak bisa berkutik. Saat menandatangani formulir-formulir itu, tanganku terasa mantap. Setiap goresan pulpen adalah satu langkah menjauh dari masa laluku dan satu langkah menuju kemerdekaanku. Setelah dari bank, aku kembali ke rumah. Sementara tim Bu Santi menyiapkan surat somasi untuk dikirimkan ke Bagas, aku melakukan tugasku. Aku masuk ke aplikasi perbankan digital dan investasi. Satu persatu, aku mengubah semua kata sandi. Aku mencabut aksesnya dari semua portofolio saham. Aku memastikan bahwa setiap celah finansial yang mungkin bisa ia masuki telah tertutup rapat. Efeknya datang lebih cepat dari yang kuduga. Sore itu, saat aku sedang menyeduh teh dan menatap taman dari jendela, ponselku mulai bergetar tanpa henti. Rentetan pesan masuk dari Bagas. Pesan pertama. Rin, kamu di mana? Kok kartu kreditku ditolak pas isi bensin? Aku membacanya, dan seulas senyum tipis terukir di bibirku. Aku tidak menjawab. 5 menit kemudian, pesan kedua. Sayang, aku coba tarik tunai di ATM juga nggak bisa. Rekeningnya ada masalah kayaknya. Coba kamu cek. Kata, sayang, itu membuatku mual. Aku meletakkan ponselku. 10 menit kemudian, nada pesannya berubah. Rina, ini pasti kerjaan kamu kan? Kamu ngapain? Buka blokirnya sekarang. Ini uang aku juga. Aku tertawa kecil. Uangnya? Dia pasti sudah lupa dari mana sebagian besar uang itu berasal. Lalu puncaknya tiba. Sebuah pesan panjang yang penuh dengan kepanikan. Rin, aku mohon, tolong angkat teleponku. Maya harus check up ke dokter kandungan hari ini. Aku nggak pegang uang tunai sama sekali. Aku janji bakal jelasin semuanya. Aku mohon, Rin, demi aku. Aku membaca pesan itu berulang kali. Dia memohon padaku, menggunakan wanita itu dan calon anaknya sebagai alasan. Betapa rendahnya. Dulu aku pasti akan luluh. Dulu aku pasti akan merasa kasihan. Tapi Rina yang itu sudah mati kemarin. Dengan jari-jari yang dingin, aku mengetik sebuah balasan singkat, persis seperti yang disarankan oleh Bu Santi. Untuk semua urusan terkait keuangan dan lainnya, silakan hubungi pengacara saya, Ibu Santi Wirawan, di nomor 0812XXXXXXXX. Aku menekan tombol kirim. Setelah itu, aku memblokir nomornya. Aku tidak perlu lagi mendengar rengekan atau ancamannya. Mulai sekarang, dia akan berbicara dengan tembok hukum yang telah kubangun. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 hari, aku bisa duduk di rumahku dengan perasaan tenang. Ponselku sunyi. Tidak ada lagi teror dari panggilan tak terjawabnya. Aku tahu ini baru permulaan. Perang sesungguhnya masih panjang. Tapi malam ini, aku telah memenangkan pertempuran pertama. Di rumahnya di Sawangan, aku bisa membayangkan kepanikan mulai menjalari mereka. Fondasi kebahagiaan mereka yang dibangun di atas kebohonganku, malam ini mulai retak. Dan aku yang akan memastikan fondasi itu hancur berkeping-keping. Minggu-minggu berikutnya setelah aku memutus aliran dana, keheningan dari pihak Bagas terasa lebih memekakan telinga daripada rentetan telepon dan pesannya sebelumnya. Aku tahu ini bukan pertanda baik, melainkan pertanda bahwa badai sedang mengumpulkan kekuatannya sebelum menerjang. Menurut Bu Santi, pengacara Bagas telah menghubunginya beberapa kali.
Awalnya dengan nada arogan, menuntut pembagian aset 50-50 dan mengancam akan menuntut balik atas perlakuan tidak menyenangkan. Bu Santi hanya menanggapi dengan mengirimkan salinan bukti-bukti kepemilikan aset yang jelas atas namaku, disertai dengan ancaman tuntutan pidana atas pemalsuan dan penggelapan jika mereka terus bersikeras. Setelah itu, nada bicara mereka melunak, berubah menjadi permohonan negosiasi. Sementara para pengacara beradu argumen di ranah hukum, aku fokus pada pertempuran di ranah lain, mengambil alih kembali hidup dan bisnisku. Perusahaan konsultan yang kami rintis bersama kini 100% di bawah kendaliku. Awalnya tidak mudah. Beberapa klien sempat mempertanyakan absennya Bagas, yang selama ini menjadi wajah perusahaan. Namun dengan kerja keras, aku berhasil membuktikan bahwa otak di balik strategi-strategi brilian perusahaan selama ini adalah aku. Aku bekerja dari pagi hingga larut malam, mencurahkan seluruh energi dan pikiranku ke dalam pekerjaan. Kesibukan ini menjadi terapiku, menjadi benteng yang melindungiku dari kenangan-kenangan pahit yang sesekali masih mencoba merayap masuk. Suatu sore, sekitar sebulan setelah konfrontasi di Sawangan, aku menerima telepon dari Hendra, sahabat Bagas. Aku hampir saja mengabaikannya, tapi ada sesuatu yang mendorongku untuk mengangkat. "Rin, maaf ganggu," sapanya. Suaranya terdengar ragu-ragu. Aku cuma mau bilang, aku nggak tahu apa-apa soal ini. Aku sama sekali nggak nyangka Bagas bakal kayak gitu. Aku turut prihatin. "Terima kasih, Hen. Aku hargai itu," jawabku singkat. Tidak ingin memperpanjang percakapan. Dia beberapa kali datang ke rumah. "Rin, kelihatannya kacau banget. Dia cerita kalau kamu blokir semua akses keuangannya. Dia pinjam uang sama aku buat biaya lahiran istrinya." Aku terdiam mendengar kata, istrinya. Rasanya masih aneh dan menyakitkan. Dia bilang dia mau coba ketemu kamu, tapi kamu nggak pernah balas pesannya. Dia putus asa. "Rin, apa nggak bisa dibicarakan baik-baik?" Tanya Hendra hati-hati. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Hen. Semuanya sudah diurus oleh pengacara," jawabku dingin. Dan soal keadaannya yang kacau, itu adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Bukan urusanku lagi. Aku menutup telepon. Percakapan itu meninggalkan rasa getir di mulutku. Jadi, dia sudah mulai meminjam uang. Kehidupannya yang nyaman, yang dibangun di atas fondasi uangku, kini mulai runtuh. Sebagian kecil dari diriku merasa puas, namun sebagian besar hanya merasa lelah. Kejatuhan Bagas tidak berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar dari salah satu rekan bisnis bahwa Bagas terpaksa menjual mobil pribadinya, mobil sport yang dibelinya dengan bonus perusahaan tahun lalu, untuk menutupi sebagian utangnya. Dia juga berhenti dari perusahaan kami secara tidak hormat setelah beberapa kali mangkir dari pekerjaan. Tanpa dukungan finansial dariku, gaya hidupnya yang tinggi terbukti tidak berkelanjutan. Aku bisa membayangkan apa yang terjadi di rumah kecil di Sawangan itu. Tekanan finansial adalah racun yang paling mematikan bagi sebuah hubungan, apalagi hubungan yang dimulai dari kebohongan. Maya, wanita yang kuingat memiliki senyum lembut itu, mungkin tidak pernah membayangkan bahwa pangeran tampan yang menikahinya akan berubah menjadi pria bangkrut yang putus asa. Kebahagiaan yang mereka pamerkan di depan mataku hari itu pasti telah memudar, digantikan oleh pertengkaran-pertengkaran tentang popok bayi yang mahal, tagihan listrik yang menunggak, dan janji-janji manis yang tak pernah terwujud. Dan benar saja, puncaknya datang di suatu sore yang mendung, sekitar 2 bulan setelah semuanya dimulai. Aku baru saja pulang dari kantor, merasa lelah setelah rapat panjang dengan klien. Saat aku memarkir mobil di garasi, aku melihat sesosok pria berdiri di depan pagarku. Pria itu tampak kurus, kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Rambutnya sedikit panjang dan tidak terurus. Dia mengenakan kemeja yang tampak kusut. Perlu beberapa detik bagiku untuk mengenali pria itu sebagai Bagas, suamiku, atau lebih tepatnya, calon mantan suamiku. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, bukan karena cinta atau rindu, melainkan karena campuran antara keterkejutan dan kewaspadaan. Aku tetap duduk di dalam mobil, mengamatinya.
Dia tampak gelisah, mondar-mandir di depan pagar, seolah mengumpulkan keberanian. Akhirnya, aku memutuskan untuk menghadapinya. Ini harus diakhiri. Aku mengambil napas dalam-dalam, membuka pintu mobil, dan berjalan ke arahnya. Saat dia melihatku, wajahnya menunjukkan ekspresi lega yang bercampur dengan rasa bersalah. Dia melangkah maju, seolah ingin memelukku, tapi aku mengangkat tanganku, menghentikannya. "Mau apa kamu kesini?" tanyaku, suaraku datar dan tanpa emosi. "Rina, aku perlu bicara sama kamu," katanya dengan suara serak. "Tolong, beri aku 5 menit. Aku menatapnya lemat-lemat. Pria di hadapanku ini begitu berbeda dari pria yang ku kenal. Keangkuhan dan kepercayaan dirinya telah lenyap, digantikan oleh aura keputusasaan yang menyedihkan. "Semua yang perlu dibicarakan sudah diwakilkan oleh pengacara kita," jawabku dingin. "Tidak, Rin. Ini bukan soal itu. Ini soal kita," desaknya. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku sudah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku menyesal, Rin. Sungguh, aku menyesal." Aku mendengarkan kata-kata itu. Menyesal. Kata yang seharusnya ingin ku dengar sejak dulu. Tapi sekarang, mendengarnya langsung dari mulutnya, aku tidak merasakan apa-apa. Kata itu terasa kosong, hampa, dan terlambat. "Kamu menyesal?" tanyaku pelan, nyaris berbisik. "Kamu menyesal karena apa, Bagas? Karena telah mengkhianatiku? Karena telah menikah lagi di belakangku? Atau kamu menyesal karena sekarang hidupmu hancur? Karena kamu tidak punya uang lagi? Dan karena istrimu yang baru ternyata tidak bisa memberimu kehidupan nyaman yang selama ini kamu nikmati dariku?" Kata-kataku menohoknya. Dia tampak terkejut, seolah aku baru saja membaca isi hatinya yang paling dalam. "Bukan begitu, Rin. Aku benar-benar menyesal telah menyakitimu. Aku hilaf," belanya, meskipun terdengar lemah. Aku tertawa kecil, tawa yang penuh dengan kepahitan. "Hilaf? Hilaf itu terjadi sekali, Bagas. Dalam hitungan menit atau jam. Yang kamu lakukan adalah sebuah proyek jangka panjang. Kamu merencanakannya selama lebih dari setahun. Kamu berbohong padaku setiap hari. Kamu menggunakan uangku untuk membiayai kebohonganmu. Itu bukan hilaf. Itu adalah pilihan sadar yang kamu buat setiap hari." Dia terdiam, tidak bisa membantah. Air mata akhirnya menetes di pipinya. Dia menangis di hadapanku. Pria yang dulu begitu kuat dan menjadi sandaranku, kini menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. "Aku mohon, Rin, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan ceraikan Maya. Aku akan tinggalkan dia. Aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku janji akan jadi suami yang baik untukmu." Isaknya, tangannya terulur seolah ingin meraihku. Permohonan itu adalah puncak dari segalanya. Dia, dengan begitu mudahnya, menawarkan untuk mencampakkan wanita lain dan anaknya, sama seperti dia telah mencampakkanku. Pria ini tidak punya integritas. Dia tidak punya kehormatan. Dia hanya peduli pada satu hal, dirinya sendiri dan kenyamanannya. Aku menatapnya dengan tatapan yang belum pernah kuberikan padanya sebelumnya. Bukan tatapan cinta, bukan tatapan benci, melainkan tatapan kasihan yang bercampur dengan jijik. Tidak ada yang bisa dimulai dari awal, Bagas. Karena tidak ada lagi kita. Kataku dengan suara yang tenang dan final. Penyesalanmu tidak ada artinya sekarang. Kamu tidak menyesal saat kamu bahagia di rumah itu. Kamu hanya menyesal karena kamu tertangkap dan semua fasilitasmu kucabut. Penyesalanmu lahir dari penderitaanmu sendiri, bukan dari rasa bersalah karena telah menyakitiku. Aku berbalik, berjalan menuju pintu rumahku. "Selamat tinggal, Bagas. Semoga kamu belajar sesuatu dari semua ini," kataku tanpa menoleh ke belakang. Aku masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu. Aku tidak melihat ke jendela. Aku tidak mau tahu apa yang dia lakukan setelah itu. Bagiku,
Babak itu sudah benar-benar berakhir. Pertemuannya denganku hari ini bukanlah untuk meminta maaf. Itu adalah usahanya yang terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan dengan menolaknya, aku tidak hanya menyelamatkan diriku sendiri dari kebohongannya, tapi aku juga telah menyelamatkan harga diriku. Penyesalannya yang terlambat adalah pelajarannya, bukan lagi bebanku. Setelah pertemuan terakhir dengan Bagas di depan pagar rumahku, proses perceraian berjalan dengan lebih cepat. Tidak ada lagi perlawanan. Pengacaranya seolah kehilangan semangat, dan mereka menyetujui hampir semua tuntutanku tanpa banyak perdebatan. Beberapa bulan kemudian, surat cerai resmi sudah di tanganku. Selembar kertas yang terasa begitu ringan, namun membebaskanku dari beban seberat gunung. Babak hidupku sebagai istri Bagas Pratama telah resmi berakhir. Langkah pertamaku sebagai wanita lajang yang baru adalah menjual rumah itu. Rumah kenangan pahit itu. Setiap sudutnya masih menyimpan gema dari tawa palsu dan janji-janji kosong. Aku tidak sanggup lagi tinggal di sana. Aku menjualnya dengan harga yang bagus dan menggunakan sebagian uangnya untuk membeli sebuah apartemen modern di pusat kota, lebih dekat dengan kantorku. Apartemen itu tidak sebesar rumah lamaku, tapi terasa lebih hangat, lebih terang, dan yang terpenting, ini adalah milikku 100%. Tidak ada jejaknya di sini. Tidak ada hantu dari masa lalu. Aku mencurahkan seluruh energiku untuk dua hal, diriku sendiri dan pekerjaanku. Perusahaanku berkembang pesat di bawah kepemimpinanku yang penuh. Aku merekrut beberapa talenta baru yang brilian dan kami berhasil memenangkan beberapa proyek besar yang bahkan tidak pernah kami impikan sebelumnya. Aku menemukan kembali gairahku dalam bekerja, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai bentuk aktualisasi diri. Aku bangga dengan apa yang telah kubangun, dengan otak dan tanganku sendiri. Perlahan tapi pasti, aku juga mulai membangun kembali kehidupanku di luar pekerjaan. Aku menghubungi teman-teman lama yang sempat terabaikan selama aku tenggelam dalam drama rumah tanggaku. Mereka menyambutku dengan tangan terbuka, tanpa menghakimi. Kami pergi makan malam bersama, menonton film, bahkan merencanakan liburan singkat ke luar kota. Tawa dan obrolan ringan mereka mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pengkhianatan. Aku juga mulai menekuni hobi baru, bergabung dengan kelas yoga di akhir pekan. Gerakan-gerakan yang menenangkan dan fokus pada pernapasan membantuku menyembuhkan luka-luka batin yang tidak terlihat. Aku belajar untuk berdamai dengan masa lalu dan fokus pada masa kini. Tentu saja, proses penyembuhan tidak selalu mulus. Ada malam-malam di mana aku merasa kesepian. Ada saat-saat di mana aku meragukan diriku sendiri, bertanya-tanya apakah aku bisa bahagia lagi. Tapi setiap kali perasaan itu datang, aku akan melihat sekeliling apartemen baruku, melihat piala penghargaan dari sebuah proyek yang baru saja kumenangkan, atau membaca pesan dari teman-temanku yang mengajakku pergi. Dan aku akan teringat bahwa aku tidak sendirian, dan aku lebih kuat dari yang kuduga. Aku tidak lagi mendefinisikan diriku melalui statusku sebagai istri seseorang. Aku adalah Rina, seorang direktur perusahaan, seorang teman, seorang wanita mandiri yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Sekitar setahun setelah perceraian kami, aku sedang makan siang dengan salah satu teman lamaku, Dewi, di sebuah kafe yang ramai. Di tengah obrolan kami tentang pekerjaan dan rencana liburan, Dewi tiba-tiba terdiam dan menatap ke arah pintu masuk kafe. "Rin, jangan kaget ya," bisiknya. Bukannya itu Bagas." Aku mengikuti arah pandangannya. Dan benar saja, di dekat pintu, berdiri Bagas. Penampilannya sangat jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Dia terlihat lebih tua dari usianya. Tubuhnya yang dulu tegap kini sedikit membungkuk. Dia mengenakan kemeja flanel yang warnanya sudah agak pudar. Dia tidak sendirian. Di sebelahnya berdiri Maya, menggendong seorang anak balita di pinggulnya. Maya juga tampak lelah. Senyum lembut yang kuingat dulu telah hilang, digantikan oleh gurat-gurat kelelahan di wajahnya. Mereka tampak seperti pasangan suami istri biasa yang sedang berjuang dengan kerasnya kehidupan. Mereka tidak melihatku. Mereka duduk di meja yang agak jauh di sudut ruangan. Aku mengamati mereka sejenak. Tidak ada lagi tawa bahagia atau ulusan mesra. Mereka nyaris tidak berbicara satu sama lain.
Bagas sibuk dengan ponselnya yang layarnya tampak retak. Sementara Maya berusaha menenangkan anaknya yang mulai rewel. Tidak ada percikan kebahagiaan di antara mereka. Yang ada hanyalah suasana yang berat dan penuh beban. Kasihan juga ya lihatnya. Komentar Dewi pelan. Aku menatap mereka sekali lagi. Dulu, pemandangan ini mungkin akan memberiku sedikit rasa puas. Sedikit perasaan bahwa karma telah melakukan tugasnya. Tapi sekarang, yang kurasakan hanyalah kehampaan. Aku tidak merasa benci. Aku tidak merasa puas. Aku tidak merasakan apa-apa. Mereka hanyalah dua orang asing yang sedang menjalani kehidupan mereka sendiri. Babak hidup mereka bukan lagi urusanku. Penderitaan mereka bukan lagi kemenanganku. Kebahagiaanku tidak lagi bergantung pada kejatuhan mereka. Biarkan saja, Wai, kataku sambil tersenyum tipis pada temanku. Itu bukan lagi ceritaku. Aku mengalihkan pandanganku dari mereka dan kembali fokus pada makan siangku. Pada obrolan kami tentang rencana mendaki Gunung Rinjani bulan depan. Aku tidak lagi melirik ke arah mereka. Sore itu, setelah berpisah dengan Dewi, aku tidak langsung pulang. Aku berjalan-jalan sendirian di taman kota. Matahari sore yang keemasan menyinari wajahku. Aku melihat keluarga-keluarga kecil bermain di taman. Pasangan-pasangan muda bergandengan tangan. Aku tidak lagi merasa iri atau sakit hati. Aku hanya merasa damai. Aku duduk di sebuah bangku kosong, menatap langit senja yang mulai dihiasi semburat warna jingga dan ungu. Aku teringat 4 hari penuh siksaan itu. Hari-hari di mana aku merasa duniaku telah berakhir. Rasanya seperti seumur hidup yang lalu. Wanita yang menangis putus asa di lantai itu terasa begitu asing bagiku sekarang. Pengkhianatan Bagas adalah badai terburuk dalam hidupku. Tapi badai itu juga yang telah menyapu bersih semua ilusi dan kebohongan, menyisakan fondasi yang kokoh untuk kubangun kembali. Aku telah kehilangan seorang suami, tapi aku telah menemukan kembali diriku sendiri. Dan penemuan itu jauh lebih berharga. Di tengah keheningan taman, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari arsitek yang merancang kantor baruku, mengirimkan beberapa pilihan desain interior. Aku tersenyum. Begitu banyak hal baru yang menarik menantiku di depan. Aku bangkit dari bangku dan berjalan pulang menuju apartemenku. Langkahku terasa ringan. Ini bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya, ini adalah fajar yang baru. Fajar yang cahayanya kuciptakan sendiri, dengan aturan yang kutulis sendiri. Dan masa depan tampak begitu cerah.